Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Rizal Nustra dengan NIM 2408010122 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dalam video ini saya akan menjelaskan terkait materi yang cukup fundamental dalam sistem tata hukum di Indonesia, yaitu hukum pidana. Video ini dibuat juga untuk memenuhi tugas pengantar hukum Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ratih Damayanti SHMH dan juga Bapak Muhammad Imam Bustan. Dalam video ini berisi tentang yang pertama yaitu definisi dan tujuan hukum pidana itu sendiri. Yang kedua, sumber-sumber hukum pidana. Kemudian berikutnya ada asas-asas hukum pidana. Kemudian yang keempat ada pembagian delik, dan yang terakhir sistem hukuman dalam hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana merupakan salah satu pembahasan yang cukup fundamental dalam tata hukum di negara kita, yaitu Indonesia. Hukum pidana ini merupakan sebuah aturan yang mengatur tentang seseorang atau pihak yang melakukan pelanggaran atau kejahatan. Istilah hukum pidana mulai dipergunakan pada zaman pendudukan Jepang untuk pengertian Strafrecht dari bahasa Belanda. Hukum pidana merupakan salah satu pembahasan yang fundamental dalam sistem hukum di Indonesia. Hukum pidana ini merupakan sebuah aturan yang mengatur tentang seseorang atau pihak yang melakukan pelanggaran atau kejahatan. Istilah hukum pidana mulai dipergunakan pada zaman pendudukan Jepang untuk pengertian Strafrecht dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian Burgerlijk Recht atau Private Recht dari bahasa Belanda. Hukum pidana menurut Kansil adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan siksaan atau penderitaan. Sedangkan menurut Simons, bahwa hukum pidana adalah keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati, dengan syarat-syarat tertentu dan memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana. Hukum pidana merupakan keseluruhan aturan yang menentukan perbuatan yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman yang dapat dijatuhkan. Hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hukum pidana material dan yang kedua hukum pidana formil. Dalam hukum pidana material atau aturan yang tertulis yang memuat tindakan-tindakan yang dilarang dan apa yang harus dikerjakan. Kemudian dalam hukum pidana formil adalah sebuah aturan yang digunakan untuk mempertahankan hukum pidana material dan pelaksanaan dari hukum pidana material itu sendiri. Kemudian tujuan dari hukum pidana adalah yang pertama untuk menegakkan nilai kemanusiaan. Kemudian yang kedua untuk memberikan sanksi kenestapaan bagi manusia yang melanggarnya. Yang ketiga untuk menakut-nakuti setiap orang supaya jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik. Dan yang terakhir untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tidak baik tersebut untuk menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Di sini dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dengan harapan apabila seseorang takut untuk dipidana, maka semua orang dalam masyarakat akan merasa tentram dan aman. Kemudian sumber-sumber hukum pidana. Dalam hukum pidana, sumber hukum bisa dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Di Indonesia sendiri belum memiliki kitab undang-undang hukum pidana nasional, sehingga masih menggunakan KUHP yang mana adalah warisan zaman kolonialisme Belanda. Adapun sistematika dalam kitab undang-undang hukum pidana antara lain yang pertama yaitu dalam buku 1 tentang ketentuan umum yang terdapat dalam pasal 1 sampai pasal 103. Yang kedua yaitu buku 2 tentang kejahatan yang termaktub dalam pasal 104 sampai pasal 488, dan buku 3 tentang pelanggaran yang tertuang dalam pasal 489 sampai pasal 569. Dalam hukum pidana itu sendiri juga terdapat beberapa asas untuk menjadi pedoman dalam menjalankan hukum pidana itu sendiri.
Yang pertama adalah asas legalitas. Dengan dasar nunum delictum nulla puna sine pravia lege punali, yang mana ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bermakna bahwa tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa. Hal itu termaktub dalam pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua ada asas tiada pidana tanpa kesalahan, yang bermakna bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana harus dilakukan bila mana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut. Yang ketiga ada asas teritorial, yang artinya bahwa ketentuan hukum pidana di Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk pula seperti kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia yang mana milik negara asing. Yang keempat yaitu asas nasionalitas aktif. Artinya bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana dimanapun ia berada, walaupun tidak berada dalam teritorial wilayah negara Indonesia. Kemudian yang kelima ada asas nasionalitas pasif, yang mana memiliki arti bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara. Adapun ruang lingkup berlakunya hukum pidana berdasarkan asas-asas hukum pidana menurut tempat. Yang pertama yaitu ada asas teritorial, yang mana asas ini diatur dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Pasal ini dengan tegas menyatakan asas teritorial, dan ketentuan ini sudah sewajarnya berlaku bagi negara yang berdaulat. Asas teritorial lebih menitik beratkan pada terjadinya perbuatan pidana di dalam wilayah negara, tidak mempermasalahkan siapa pelakunya, baik warga negara tersebut atau orang asing. Kemudian yang kedua ada asas personal atau nasional aktif, yang dalam pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku bagi warga negara Indonesia di luar Indonesia yang melakukan perbuatan pidana tertentu, kejahatan terhadap keamanan negara, martabat kepala negara, penghasutan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada asas perlindungan atau nasional pasif. Dalam pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkandung asas melindungi kepentingan, yaitu melindungi kepentingan nasional dan melindungi kepentingan internasional atau universal. Pasal ini menentukan berlakunya hukum pidana nasional bagi setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang di luar Indonesia melakukan kejahatan yang disebutkan dalam pasal tersebut. Dikatakan melindungi kepentingan nasional karena pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini memberlakukan perundang-undangan pidana Indonesia bagi setiap orang yang di luar wilayah negara Indonesia melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan nasional. Keempat, ada asas universal, yang mana berlakunya pasal 2 sampai dengan pasal 5 dan pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibatasi oleh pengecualian dalam hukum internasional, bahwa asas melindungi kepentingan internasional atau asas universal adalah dilandasi pemikiran bahwa setiap negara di dunia wajib turut melaksanakan tata hukum sedunia, yaitu hukum internasional. Kemudian ada macam-macam pembagian delik yang tertulis dalam bukunya Samidjo tahun 1985. Yang pertama, menurut cara penuntutannya. Ada delik aduan atau klah delik, yaitu suatu delik yang dapat diadili apabila pihak yang dirugikan atau berkepentingan mengadukan kejadian tersebut. Kemudian yang kedua ada delik biasa, yaitu suatu delik yang dapat diadili tanpa adanya pengaduan terlebih dahulu. Kemudian jika menurut jumlahnya ada dua jenis juga. Yang pertama ada delik tunggal atau encoding delik, yaitu sebuah delik yang terdiri dari satu perbuatan saja. Dan yang kedua ada delik jamah, yang mana delik ini terdiri dari beberapa perbuatan pidana, artinya lebih dari satu perbuatan. Kemudian menurut tindakan atau akibatnya ada delik material, yaitu suatu delik yang dilarang oleh undang-undang karena akibat yang ditimbulkan, misalnya delik pembunuhan. Kemudian yang kedua ada delik formal, yaitu suatu delik dinyatakan selesai apabila perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam peraturan pidana telah dilakukan, misalnya delik pencurian. Kemudian dalam hukum pidana ada beberapa macam sistem hukuman. Yang pertama yaitu ada hukuman pokok atau Hoofdstraffen. Dalam hukuman pokok itu sendiri, yang pertama ada hukuman mati, yang mana hukuman mati tersebut bertujuan
supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti oleh khalayak umum. Dengan suatu putusan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dan kejahatan yang lain yang diancam dengan hukuman yang sama, diharapkan masyarakat menjadi takut dan jerak setiap akan melakukan suatu perbuatan pidana. Yang kedua ada hukuman penjara, yang mana terhukum selama menjalani hukuman ada yang seumur hidup dan juga ada yang terbatas. Itu tertuang dalam pasal 12 pidana. Kemudian yang ketiga ada hukuman kurungan, yang mana hukuman ini hampir sama dengan hukuman penjara, tapi perbedaannya terletak pada sifat hukuman yang ringan dan ancaman hukumannya pun juga ringan gitu. Kemudian yang ketiga ada hukuman denda, yang mana ini diatur dalam pasal 30 sampai pasal 33. Pembayaran denda tidak ditentukan harus terpidana, dan itu dapat dilakukan oleh setiap orang yang sanggup membayar denda pidana tersebut. Kemudian yang kedua ada hukuman tambahan, bahwa sifat hukuman tambahan ini hanya sebagai penambah hukuman pokok kalau dalam putusan hakim ditetapkan hukuman tambahannya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga ada bagi kehidupan Indonesia, khususnya bagi mahasiswa semester 1 yang sedang menempuh pendidikan di program studi ilmu hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.